Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Syahifah. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak yang komentar kepada saya. Pak Pendeta, Anda ini lulusan sekolah teologi mana? Anda belajarlah teologi. Kami ini lebih tahu, ya, bagaimana terjadinya Alkitab. Ada lagi tuh, banyak juga yang bilang, lebih baik Pak Pendeta ini jadi mualaf aja. Kenapa bisa begitu? Bagi saya ini adalah pendapat atau tuduhan-tuduhan yang biasa aja sih. Tidak ada satupun ayat-ayat Alkitab yang mengatakan kalau mau memahami Alkitab, ya, firman Allah itu, harus belajar ke sekolah teologi. Jadi kalau mau memahami Alkitab, ya harus berteologi, gitu kan? Maksudnya begitu kan? Lalu masuk ke sekolah teologi yang mana? Gitu. Mereka juga mengatakan bahwa mereka itu lebih tahu bagaimana terjadinya Alkitab. So lebih pintar dari lembaga Alkitab Indonesia, merasa lebih hebat, lebih pintar. Makanya kalau lebih pintar dan menyalahkan LAI, bikin kitab sendiri. Jangan baca kitab atau pegangan kitab terbitan dari lembaga Alkitab Indonesia. Bikin sendiri itu. Ya kan? Nggak ada terima kasihnya. Kalian pikir yang orang-orang yang ada di lembaga Alkitab Indonesia itu ecek-ecek seperti kalian? Kalau kalian ini membaca Alkitab, pasti ya, kalian tidak ikut Tritunggal, karena Tritunggal tidak ada di Alkitab. Kalau kalian bersandar kepada Alkitab, ya, yang adalah firman Allah, ya, maka yang kalian sembah itu bukan Tritunggal, itu yang utama, melainkan adalah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu intinya. Tapi kan kalian belajar Alkitab, ya kalian selidiki Allah. Allah kok diselidiki? Kita bisa mengerti Allah karena Dia sendiri yang menyatakannya, bukan kita yang menyelidiki Allah. Siapa kalian? Lalu ujungnya, endingnya, siapa yang disembah? Itu yang harus diperhatikan. Siapa yang disembah? Kan kalian kan di luar Alkitab. Yang kalian sembah Allahnya, bukan yang ada di Alkitab. Kalian bilang, oh enggak, sejak awal sudah ada itu konsepnya. Yang mana konsepnya? Itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nih saya bacakan. Ya. Kejadian 1, ya. Ayat 1 sampai 3. Ya, sampai 31 lah baca tuh. Ya. Ini perikopnya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah menciptakan, perhatikan menciptakan, ya. Itu karya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Mana konsepnya? Ini jelas-jelas menyatakan karya Allah. Mencipta itu karya. Bukan mengenai diri Allah. Bukan mengenai hakikat Allah. Ini karya Allah. Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, penciptaan ini pun bukan penciptaan yang pertama.
tetapi awal dari penciptaan yang kelima oleh Allah. Nah, kalian nggak mudeng kan? Karena penciptaan yang pertama adalah Allah menciptakan hikmat. Dalam Amsal 8 ayat 22. Lalu dalam Kolose 1 ayat 16, dia menciptakan sorga yang tidak kelihatan. Dengan isinya, malaikat serafim, kerubin, pemerintah apa. Lalu Allah juga menciptakan yang kelihatan, bumi yang belum berbentuk. Nah, kalian kan nggak mikir bahwa bumi yang belum berbentuk itu tidak diciptakan pada Kejadian 1 ayat 1. Sebelumnya sudah diciptakan. Lalu Allah menyiapkan semuanya. Nah, mengenai Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan pada mulanya awal penciptaan kelima. Bumi yang sudah diciptakan itu, yang belum berbentuk itu dibentuk menjadi bulat. Lalu bumi yang masih kosong itu diisi, diciptakan oleh Allah isinya. Diciptakan langit, diciptakan mengenai bintang, matahari ya, maksudnya bumi dan bulan itulah. Bintang termasuk matahari. Nah, di situ ini bukan mula-mula yang ilahi, tetapi karya. Tahu karya? Sekolah berapa tahun tidak mengerti seperti ini, bahasa karya. Kalian putar balik dengan Yohanes 1 ayat 1, ya. Nah, coba lihat ini Yohanes 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu awal yang ilahi. Jangan diputar balik dengan karya Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman ya, bukan perkataan ya. Ini suka dipelesetin sama para ortodoks sama ini nih. Firman, F-nya huruf besar, itu adalah hakikat Allah, adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ini yang awal yang ilahi. Jangan diputar balik. Kalian sekolah berapa tahun tapi pura-pura nggak ngerti. Karena kalau dijelaskan di sini, maka doktrin itu hancur. Mana doktrin Bapak, Anak, Roh Kudus yang pribadi itu? Tidak ada di Alkitab. Jangan sesatkan orang. Itu bukan kata saya. Itu Yesus sendiri yang berkata dalam Matius ya, Matius 22 ayat 29. Saya bacakan supaya ini tidak menjadi hoax. Ya. Matius 22. Jangan bilang saya yang mengatakan. Yesus menjawab mereka. Kamu sesat. Tuh Yesus yang katakan. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus yang katakan kamu sesat, bukan saya. Kenapa? Karena kamu tidak mengerti kitab suci. Kamu putar balikan firman Allah. Yang ilahi, kamu putar balik kepada karyanya. Yang karyanya, kamu putar balik menjadi awalnya itu. Yang ilahi. Tidak, yang ilahi adalah Yohanes 1 ayat 1. Itu yang ilahi. Mana doktrin Tritunggal di sini? Tidak ada. Sebab itu, baca Alkitab, jangan berteologi. Teologi itu sampah. Teologi tidak pernah memahami tentang firman Allah, tentang Alkitab. Buktinya, meleset yang kalian sembah bukan Yesus, melainkan Allah Tritunggal, 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat, satu Allah. Bohong semua itu. Saya tidak menantang para romo dan pendeta Tritunggal, tetapi saya meluruskan pemahaman mereka yang salah. Karena pemahaman yang salah itu membuat orang tersesat. Itu maksudnya. Saya begitu keras ya mengenai iman. Saya buktikan, siapa yang bisa bantah bahwa Tritunggal itu adalah Kristen, bukan Kristen maksudnya. Tritunggal bukan Kristen. Silakan dibantah pakai ayat-ayat
Jangan pakai asumsi-asumsi, lalu pembunuhan karakter. Tidak bisa begitu. Kalian ini terbiasa dengan pembunuhan karakter. Dengan, sekolah tinggi STT di mana? Kalian pikir dosen kalian itu malaikat penjaga surga? Yang meluluskan orang bisa masuk atau tidaknya ke surga? Hidupnya aja pada nggak jelas, yang disembah bukan Yesus. Jadi, jelas bukan bahwa jangan berteologi, tetapi fahamilah Alkitab dari sudut pandang Alkitab. Ya, hanya Yesus yang mengilhami penulisan Alkitab oleh para nabi dan rasul. Sebab itu hanya Yesus yang bisa membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Itu intinya. Ya, jangan berteologi. Apalagi sosok mau hidup suci, orang suci. Mana ada orang suci? Dan apa itu hidup suci? Mungkinkah manusia bisa hidup tanpa berbuat dosa? Mustahil. Kalau begitu apa hidup suci? Ya, hidup kudus itu apa? Nih, dengar jawabannya. Yang pertama ya, secara suci secara fisik. Ya. Hal hidup suci secara fisik pasti gagal, nggak bisa dilakukan, pasti gagal. Ya. Hidup suci lahiriah inilah yang dikejar, dibangga-banggakan semua yang mengaku orang beragama. Orang beragama kan gitu, orang beragama rajin ibadah, pantang ini pantang itu, pakai atribut agama biar kelihatan suci, manis di bibir mengucapkan kata-kata yang seperti suci. Endingnya mereka pasti gagal. Iya kan? Mustahil hidup suci bisa menang lawan keinginan jahat. Markus 6 ayat 20. Yohanes Pembaptis itu, Ibu Yohanes Pembaptis saja yang dianggap orang itu orang yang benar dan suci, ya. Karena menjaga kesucian fisik, ya. Hidupnya di padang gurun, makan madu dan belalang hutan, tapi akhirnya gagal juga tuh Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes justru ragu-ragu pada Yesus, ya. Dalam Matius 11 ayat 3 dia ragu. Bahkan cara matinya harus dipenggal kepalanya. Karena apa? Karena dia ngurusin poligami pembesar si Herodes yang bukan tujuan hidupnya. Maksudnya bukan tugasnya si Yohanes Pembaptis, tapi dia singgung-singgung, ya marahlah si Herodes, ditangkap. Lalu Herodia meminta kepalanya, itu penggal. Ya, dia itu sebenarnya ditugaskan untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Tapi karena dia menyimpang sedikit, ya resikonya harus tanggung. Roma 14 ayat 20. Segala sesuatu makanan itu adalah suci, tapi gara-gara makanan orang lain tersandung. Matius 6 ayat 5. Pamer ibadah, pamer kesalehan di jalan-jalan supaya kelihatan suci. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, yaitu pujian dari manusia. Itu suci secara fisik. Nggak bisa. Nah, sekarang kita lihat suci yang benar, ya, suci karena Allah. Ini yang benar. Yang kedua ya, suci karena Allah, disucikan oleh Roh Kudus. Nah, kita disucikan oleh Roh Kudus. Roh Allah adalah permanen, tidak pernah gagal. Kalau tadi ya suci karena fisik, gagal. Kisah 22 ayat 16. Berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Ini disucikan oleh kuasa Allah, oleh Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 11. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, karena kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ini yang permanen.
Filipi 1 ayat 10. Kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Titus 1 ayat 15. Suci itu lawannya najis. Tidak beriman. Jadi orang suci artinya orang beriman. Itu orang suci, orang beriman. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan suci. Oh, nggak bisa, itu pasti gagal. Nggak makan ini, nggak makan itu. Buktinya gagal juga. Lalu kita lihat lagi yang permanen ya. Dikuduskan oleh Allah. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Kita, anak-anak Allah, akan menjadi sama seperti Dia. Adalah suci. Yang dimaksud Dia adalah Yesus Kristus yang adalah Allah. Ya. Yudas 1 ayat 20. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Itu disucikan oleh Allah, bukan kita yang mensucikan diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya suci, nggak taunya gagal. Jadi kesimpulannya ya, hidup suci yang alkitabiah adalah hidup sebagai orang beriman. Itu hidup suci, hidup sebagai orang beriman. Itu 1 ayat 15. Orang beriman yang dimaksud adalah iman kepada Kristus Yesus. Itu. Jadi hidup suci adalah hidup sebagai orang beriman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Orang suci karena Allah. Orang yang beriman kepada Kristus Yesus akan dilindungi oleh Yesus sehingga sejahat tidak bisa menjamahnya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Semua anak-anak Allah yang lahir dari Allah adalah orang suci. Ya, karena Allah sehingga tidak berbuat dosa lagi. Ya. Yang dimaksud di sini tidak berbuat dosa lagi adalah tidak berbuat dosa yang mendatangkan maut. 1 Yohanes 3 ayat 9. Apa dosa itu yang mendatangkan maut? Murtad. Ya, murtad ya, mengerti ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, menolak Roh Kudus. Itu menolak Yesus Roh itu. Ya itu. Yang ketiga, bunuh diri. Itu dosa yang mendatangkan maut. Ya, jangan ya. Jadi dilindungi ya, sehingga tidak lagi berbuat dosa yang mendatangkan maut. Orang suci karena Allah menjadi anak-anaknya, maka akan diperlengkapi setiap perbuatan baik. Ya, 2 Timotius 3 ayat 17. Jadi perbuatan baik itu sudah disiapkan oleh Allah. Bukan kita sendiri yang menyiapkan perbuatan baik. Supaya terkenal. Cari dana. Cari dana untuk apa? Untuk menyumbang. Kan gitu kan? Saya dulu pernah lihat ada spanduk waktu eranya kelaparan itu ya, ada masa kesusahan itu ya. Itu ada, kalau saya baca di spanduk tuh, makan siang bersama Yesus. Apa itu? Saya ingat itu waktu saat Krismon. Gitu. Spanduknya gede-gede ditulis makan siang bersama Yesus. Cari-cari sensasi aja. Nggak begitu. Perbuatan baik itu sudah disiapkan oleh Allah. Kalau kita berbuat baik, itu memang harus karena kita adalah anak-anaknya. Untuk itu kita berbuat baik. Nggak perlu tangan kiri melihat tangan kanan. Untuk tangan kanan mengetahui. Nggak perlu orang lain tahu-tahu inilah. Tidak perlu mengundang media-media gitu untuk foto, untuk membuat berita-berita. Nggak perlu. Memang itu sudah keharusan. Amin. Jadi yang ketiga, maksudnya pilihan bebas manusia. Jadi setiap manusia bebas memilih, ya. Hidup suci secara lahiriah yang tidak pernah akan bisa, ya. Atau
hidup suci secara batinnya. Maksudnya hidup suci, kita disucikan oleh Allah. Ya, jangan pernah itu berteologi-teologi. Pahami Alkitab dari sudut pandang Alkitab. Ya, Yesus katakan apa? Kamu sesat karena kamu tidak. Saya baca aja biar lebih mantap. Ya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yang tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah sok ngajar lagi dari mimbar. Meleset bener. Yang disembah bukannya Yesus, yang disembah Tritunggal. Ya kan? Ini yang sesat adalah yang tidak mengerti kitab suci. Tidak dikatakan, oh kamu sesat karena kamu tidak mengerti teologi. Teologi sampah itu membuat orang malah tersesat. Karena ujung-ujungnya, endingnya itu tidak menyembah Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Buang teologi, baca Alkitab. Shalom.